Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tim kita. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih yang sudah hadir di pagi hari ini. Nah, di pagi hari ini kita akan membicarakan terkait perekrutan anggota baru untuk mengisi peran yang kosong di perusahaan kita, yaitu peran sebagai analisis data ya. Kita kemarin sudah mengecek tuh CV-CV dari para pekerja yang telah melamar di perusahaan kita, dan kita sudah memilih 3 kandidat ya kemarin ya. Iya baik. 3 kandidat yang akan lanjut masuk ke dalam teknis wawancara ini, dan saya harap dengan wawancara ini kita dapat menemukan kandidat yang tepat untuk perusahaan kita ini. Seperti itu. Baik. Saya juga sudah melihat beberapa CV dari kandidat, cukup menarik dari masing-masing kandidat, dan semoga salah satu dari mereka bisa join di perusahaan kita atau divisi kita. Betul. Oke, baik. Baik, mari kita lihat bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan bagi perusahaan kita. Oke, saya setuju. Saya ingin melihat apakah kemampuan mereka ini dan teknis mereka terhadap sikap mereka sesuai dengan pekerjaan yang ada di tim kita ini. Oke, baik. Kalau begitu nanti kita langsung undang aja ya mereka satu persatu untuk memasuki meet kita ya. Oke, baik. Oke, bismillah. Baik, kita akan mulai dengan pelamar pertama, yaitu ada Bapak Rizal Ali ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau datang dalam wawancara hari ini ya, di pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin meminta Bapak nih, Pak Rizal Ali, untuk menceritakan sedikit tentang diri Anda nih. Mengapa Anda tuh tertarik terkait untuk melamar sebagai analis data di perusahaan kami? Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya adalah lulusan dari jurusan statistik dengan pengalaman magang di perusahaan riset pasar. Saya sangat tertarik dengan posisi analisis data karena saya merasa ini adalah kesempatan untuk mengembangkan kemampuan saya dalam analisis data dan membantu perusahaan mengambil keputusan yang berbasis data. Oke, baik. Bapak Rizal, terima kasih atas perkenalannya. Untuk menurut Bapak Rizal sendiri, apa sih yang bikin Bapak itu beda dari kandidat kita yang lain? Saya memiliki kemampuan analisis yang kuat serta mampu bekerja di bawah tekanan. Saya juga sangat antusias dalam mempelajari teknik-teknik baru dalam analisis data seperti machine learning dan AI yang saya rasa akan menjadi nilai tambah untuk tim ini. Seperti itu, Pak. Lalu menurut Pak Rizal Ali, bagaimana Anda menangani tekanan dan deadline yang ketat di perusahaan kita? Saya percaya bahwa manajemen waktu yang baik adalah kunci. Saya selalu membuat rencana kerja yang terstruktur dan prioritas agar bisa menyelesaikan tugas dengan efisien. Jika ada tekanan, saya cenderung lebih fokus dan termotivasi untuk mencapai hasil yang optimal. Oke, baik. Oke, Bapak Israeli sudah beberapa pertanyaan yang dilakukan oleh Bapak dan dari rekan. Menurut Bapak Ali, saya minta berikan contoh situasi di mana Anda bekerja dengan tim untuk menyelesaikan proyek. Apa peran Anda dan bagaimana Anda memastikan proyek itu sukses? Jadi menurut Bapak Israeli seperti apa? Baik, jadi saat magang, saya bekerja dalam tim untuk menganalisis data penjualan dan menghasilkan laporan mingguan. Peran saya adalah mengumpulkan dan membersihkan data dari berbagai sumber. Saya berkoordinasi dengan tim untuk memastikan data yang kami gunakan selalu akurat dan up to date. Seperti itu, Pak. Baik Pak Ali, terima kasih atas kesempatan Pak Ali dalam hadir pada wawancara hari ini. Dan untuk proses berikutnya akan kami kabari lagi di kemudian hari. Terima kasih Pak Ali. Baik Pak, terima kasih. Kami tunggu kabar baiknya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan wawancara untuk kandidat pelamar 2 ya. Kandidat pelamar 2, Pak Randy ya, betul ya? Betul Pak.
Betul ya. Nah, sebelumnya bisa Anda ceritakan sedikit pengalaman Anda sebelumnya yang paling relevan dengan posisi analis data ini? Karena kami lihat dari CV Bapak udah pernah bekerja ya sebelumnya ya. Baik, boleh diceritakan. Izin Bapak, jadi saya memiliki pengalaman 5 tahun sebagai analis data di perusahaan fintech. Di posisi tersebut, saya bertanggung jawab untuk mengembangkan model prediksi risiko kredit dan melakukan analisis tren pasar untuk meningkatkan bisnis. Oke. Menurut Bapak Randy sendiri, bagaimana sih cara menangani masalah seperti problematik yang ada di sebuah tim itu bagaimana sih Bapak Randy? Ya, menurut saya Pak, ketika ada konflik tim, kalau cara saya selalu berusaha untuk mendengarkan pandangan semua pihak dengan tenang dan mencari win-win solution-nya. Saya percaya komunikasi yang terbuka dan menghormati sangat penting dalam masalah. Oke, baik. Terima kasih Pak Randy. Bagaimana Bapak Haidar? Bapak Farid? Untuk kandidat kedua, pelamar kedua, yaitu Pak Randy, saya ingin bertanya, apa menurut Anda tantangan terbesar di posisi Anda apabila ternyata Anda yang diterima? Dan apa sih yang akan Anda lakukan ketika Anda di posisi itu? Menurut saya tantangan terbesar di posisi ini mungkin adalah memastikan data yang kita gunakan selalu berkualitas dan relevan. Saya bangun data dan bekerja sama dengan tim untuk memastikan kita selalu mendapatkan sumber data yang kredibilitasnya terjaga. Baik. Oke, baik Pak Randy ya, sebagai pelamar kedua, ya saya ingin bertanya Pak Randy, seberapa nyaman Pak Randy dalam memimpin tim, dan kalau boleh tahu apa gaya kepemimpinan Pak Randy dalam tim? Seperti apa? Kebetulan saya sangat nyaman memimpin tim, Pak, dan gaya kepemimpinan saya adalah kolaboratif. Saya percaya bahwa mendengarkan masukan dari setiap anggota tim adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih Pak Randy atas jawabannya. Sangat interest sekali buat saya. Terima kasih, Pak. Dan saya juga tertarik tadi itu terkait pemecahan pemecahan masalah yang Pak Randy ambil yaitu dengan win-win solution ya. Dan itu sebagai seorang pemimpin itu salah satu tantangan ya. Dan saya yakin Pak Randy dengan pengalaman 5 tahunnya itu bisa menjadi sebuah hal yang cukup baik bila memang itu bisa dikontribusikan kepada perusahaan kami ya ke depannya. Betul. Bila memang Pak Randy nanti diterima ya di sini gitu. Baik, terima kasih Pak Randy. Untuk selanjutnya akan kami kabarkan hasilnya melalui kontak yang Pak Randy berikan kepada kami. Ya Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Randy. Selanjutnya ini ada kandidat nomor 3 ya. Betul dengan Bapak Leo ya? Betul sekali. Oke. Yang kami baca dari CV sebelumnya bahwasanya Bapak Leo ini baru lulus dari jurusan Teknik Informatika. Nah, saya ingin Bapak Leo sedikit menceritakan mengapa Bapak tertarik untuk melamar di perusahaan kami. Dan jika Bapak diterima di perusahaan kami, apa kontribusi yang bisa Bapak berikan kepada perusahaan kami? Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Saya baru saja lulus dari jurusan Teknik Informatika. Saya sangat analis data ini karena saya tertarik dan bagaimana data dapat digunakan untuk mendukung keputusan bisnis. Saya bisa berkontribusi dengan keterampilan pemrograman dan analisis saya. Baik. Oke, untuk Bapak Leo, sendiri, bagaimana untuk Bapak Leo bisa mengembangkan keterampilan Bapak Leo di perusahaan ini? Saya berencana untuk terus belajar dari senior dan mentor di sini, serta mengikuti pelatihan online memperdalam pengetahuan saya tentang analisis data alat terbaru seperti Python dan SQL. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Leo. Bagaimana, Bapak? Oke, untuk pelamar ketiga,
yaitu Bapak Leo, saya ingin bertanya, di dunia kerja itu dibutuhkan sekali pengalaman. Jadi bagaimana Anda berencana untuk mengimbangi kurangnya pengalaman Anda pada industri ini? Saya menyadari pentingnya pengalaman, oleh karena itu saya siap bekerja lebih keras dan belajar lebih cepat dan menutup kesenjangan tersebut. Saya terpercaya dengan kemauan kuat dan dukungan dari tim, saya bisa mengembangkan keterampilan saya dengan cepat. Oke, baik. Terima kasih Bapak Leo atas jawabannya. Oke, Bapak Leo, saya izin bertanya. Apa yang Bapak Leo harapkan dari perusahaan kami ini dalam membantu perkembangan karir industri sendiri ini? Karena yang saya lihat baru-baru ini kan Bapak Leo baru lulus ya dari Iya, jenjang betul. sekolah. Jadi bagaimana pendapatnya Pak Leo? Saya berharap bisa mendapatkan bimbingan dan kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek yang menentang. Saya ingin terus belajar dan berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Leo. Jawabannya sangat menarik. Baik, tadi kami tangkap kesimpulan bahwasanya Pak Leo ini baru lulus, dan juga kami lihat Pak Leo juga memiliki semangat ya dalam belajar ya, dan itu sebuah hal yang bagus bagi seseorang yang baru lulus gitu. Dan kami harap Pak Leo tidak berhenti untuk belajar untuk kedepannya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Leo sudah mau hadir di wawancara hari ini. Dan untuk hasil ya, kami akan diskusikan kembali untuk kelangsungan apakah Pak Leo untuk bisa bekerja di perusahaan kami ataupun tidak. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih juga. Ya, sama-sama. Nah, tadi kita sudah melihat ya beberapa kandidat yang telah kita wawancarakan ya, mulai dari kandidat 1 yang dia baru lulus ya, dengan tanpa adanya pengalaman, terus ada kandidat 2 yang sudah memiliki pengalaman selama berapa 5 tahun tadi ya, 5 tahun di dunia kerja yang sama seperti yang kita butuhkan saat ini, dan pelamar 3 ini juga memiliki kemampuan yang cukup bagus tadi saya lihat ya. Cuman memang dia belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mengatasi atau mengisi peran yang ada dari perusahaan kita ini. Ya, betul. Nah, menurut Pak Aldo sendiri bagaimana nih untuk kandidat-kandidat tersebut? Ya, saya cukup setuju dengan Bapak yang katakan. Untuk pelamar nomor 2 mungkin dia sudah siap ya Pak untuk join di perusahaan kita, dan apa yang kita cari juga, dan pengalamannya juga cocok dengan apa yang kita cari. Dan untuk nomor 3 juga mungkin kita bisa pertimbangkan untuk kita butuhkan selanjutnya. Mungkin kita juga bisa memberikan training dulu untuk langkah selanjutnya supaya dia lebih matang lagi untuk bergabung dengan perusahaan kita. Dan menurut aku mungkin kita belum bisa ikut dianya karena kita di sini benar-benar butuh yang berpengalaman ya Pak. Betul Pak. Berarti untuk kandidat 3 bisa kita berikan kayak sistem magang gitu ya Pak ya? Iya, boleh. Menurut Pak Fahri sendiri bagaimana Pak? Sebagai Pak itu untuk terkait para pendaftar ini, wawancara tersebut. Misalnya menurut saya, kalau misalnya untuk dari pelamar 2, dia memiliki pengalaman yang kuat, terutama dari mengelola data dalam skala besar dan memiliki juga terkesan dengan pelamar 3, dia punya semangat yang tinggi dan sangat antusias membuktikan kemampuannya. Jadi untuk pelamar 1, meskipun dia sangat antusias dan punya dasar yang baik, sayangnya saya merasa dia masih perlu waktu untuk benar-benar bisa mau itu proyek besar atau kegiatan yang lain. Betul Pak. Jadi untuk menurut Pak Fahri juga sama ya,
pelamar 2 bisa menjadi pilihan terbaik buat perusahaan kita ya, dengan pengalaman 5 tahun dia ya. Nah, untuk Pak Akmal sendiri bagaimana? Kan kita lihat bahwasannya pelamar 2 ini sudah bagus ya. Kita sudah bisa untuk mengambil keputusan ya, untuk bahwasannya pelamar 2 bisa kita ambil nih. Iya. Sedangkan untuk Ya, pelamar 3 sama 1 ini kira-kira Pak Akmal ada saran nggak apa yang harus kita tindak lanjuti untuk pelamar 1 dan 3 ini? saya setuju sekali dengan pendapat dari Bapak Fahri selaku direktur. Jadi untuk ini kita jelasin dulu. Pelamar kedua ini dia memiliki pengalaman yang kuat, terutama dalam bidang mengolah data, yang mana dalam skala besar, dan ketika beliau atau pelamar 2 ini memiliki tim itu, saya lihat potensinya sudah siap. Namun kesan nih dengan pelamar ketiga, walaupun dia tidak terlalu ahli dalam satu bidang, tapi punya rasa semangat yang tinggi, yang gigih. Setiap sesuatu mau belajar terus ngasih di perusahaan kita juga. Jadi yang seperti itu kita perlu ambil potensinya dan kemampuannya sebagai sebagai orang yang berkompeten di perusahaan kita. Yang ketiga, untuk pelamar pertama, meskipun dia antusias dan punya dasar yang kuat, menurut saya masih kurang cocok sih Pak, karena masih belum benar-benar dalam bukti atau mengatasi proyek besar seperti perusahaan kita ini. Ya, Gitu. Betul. Berarti dapat kita simpulkan bahwasannya untuk pelamar 2 ini menjadi dapat kita ambil untuk mengisi peran yang kosong di perusahaan kita ya. Iya, baik. Gitu ya. Sedangkan untuk pelamar 3 ini kita akan berikan, mungkin kita nanti akan berikan kesempatan dia untuk berkontribusi pada perusahaan kita ya, dengan cara kita mungkin akan buat sistem magang dulu seperti mungkin itu. bisa Pak ya. Iya betul, mungkin bisa kita makin sistem magang ya. Iya betul. Bukan begitu Pak Akmal? Betul. Karena banyak potensi, kita tidak mungkin memberikan si pelamar ini kesempatan sebagaimana program dari perusahaan juga, yaitu contohnya seperti tadi Bapak Ida bilang. Ya betul. Oke, berarti untuk pelamar 1 nanti kita akan keep dulu, mungkin datanya kita pegang dulu ya Pak Fahri ya. Betul. Datanya kita simpan untuk mungkin kedepannya seandainya nanti ada pekerjaan yang memang sesuai bisa kita gunakan lagi ya untuk data pelamar nomor 1 ini. Baik, terima kasih semua atas kehadirannya di wawancara hari ini ya, dan semoga untuk para pendaftar untuk mengisi kekosongan dalam perusahaan kita ini diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita diberikan kelancaran untuk kedepannya buat perusahaan kita. Baik, saya selaku sebagai HR Manager menutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.